Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi yang telah dipelajari pada pertemuan yang kemarin. Materi kita pada hari ini adalah tentang operasi matriks. Operasi matriks itu ada 4. Yang pertama adalah operasi penjumlahan, yang kedua operasi pengurangan, yang ketiga adalah perkalian matriks dengan angka sakelar, dan yang terakhir adalah perkalian antara dua buah matriks. Sebelum kita memasuki pada materi, maka akan saya jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, untuk mengetahui operasi-operasi pada matriks. Yang kedua, memahami langkah-langkah operasi matriks. Yang ketiga, membedakan operasi-operasi yang ada pada matriks. Dan yang terakhir, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi matriks. Operasi yang pertama pada matriks adalah operasi penjumlahan matriks. Operasi ini hampir sama dengan operasi penjumlahan pada umumnya. Hanya saja kita harus mengetahui apa saja syarat-syaratnya. Syarat pada penjumlahan matriks yang pertama adalah kita harus mengetahui ordo dari matriks yang kita jumlahkan. Dan yang kedua, kita harus mengetahui letak elemen-elemennya. Ordo harus kita lihat terlebih dahulu, karena matriks yang bisa dijumlahkan adalah matriks yang memiliki ordo sama. Misalkan matriks yang memiliki ordo 2 kali 2, maka akan bisa dijumlahkan dengan matriks yang berordo 2 kali 2 juga. Matriks yang berordo 3 kali 3 itu akan bisa dijumlahkan dengan matriks yang berordo 3 kali 3 juga. Kemudian untuk elemennya, kita harus mengetahui letak-letaknya. Misal elemen pada matriks persegi itu, jika elemen pada sisi kiri atas, maka nanti akan kita jumlahkan juga dengan elemen pada sisi kiri atas juga. Jika elemennya berada di sisi kanan bawah, maka nanti juga akan kita jumlahkan dengan elemen matriks yang berada di sisi kanan bawah. Langsung saja kita pada contohnya. Misal saya memiliki dua matriks A dan matriks B, dengan matriks A yaitu 3, 2, 1, 4 dan matriks B 1, 4, 5, 6. Kita jumlahkan, maka menulisnya adalah A plus B sama dengan, kita tulis matriksnya, buka kurung 3, 2, 1, 4, tutup kurung, ditambah dengan buka kurung 1, 4, 5, 6, tutup kurung. Kemudian kita jumlahkan. Menjumlahkannya adalah masing-masing elemen ya. Dari elemen pertama kita jumlahkan dengan elemen pertama. Elemen pertama pada matriks A kita jumlahkan pada elemen pertama pada matriks B, yaitu 3 ditambah 1, kemudian 2 ditambah 4. Selanjutnya 1 ditambah dengan 5, dan kemudian 4 ditambah dengan 6. Itu kita jumlahkan sendiri-sendiri. Jadi bisa kita tulis sama dengan buka kurung 4, kemudian 6, kemudian bawahnya lagi baris yang kedua adalah 6, kemudian selanjutnya adalah 10, tutup kurung. Seperti itu penjumlahan pada matriks. Operasi matriks yang kedua ialah operasi pengurangan matriks. Operasi pengurangan ini hampir sama dengan pengurangan pada umumnya. Syarat-syaratnya pun juga sama seperti pada operasi penjumlahan matriks tadi. Apa tadi syaratnya? Ya, ini syarat yang pertama adalah ordonya harus sama. Syarat yang kedua adalah letak elemennya juga sama. Tadi bagaimana jika matriks yang berordo 2 kali 2, maka dapat ditambahkan dengan matriks yang berordo 2 kali 2 juga. Matriks yang berordo 4 kali 4 dapat dijumlahkan dengan matriks yang berordo 4 kali 4 juga. Kemudian untuk elemennya, elemen pertama pada matriks
pertama bisa dijumlahkan dengan elemen pertama pada matriks kedua dan selanjutnya. Langsung saja kita pada contohnya. Misal saya memiliki dua matriks, yakni matriks A dan B. Dengan matriks A yakni 4, 5, 2, dan 7, matriks B 1, 3, 4, dan 7. Nah, jika matriks A kita kurangi matriks B, maka bagaimana menulisnya? Ya, matriks A dulu ditulis, baru dikurangi dengan matriks B, yakni A kurangi B sama dengan, kita buka kurung, 4, 5, 2, 7, kemudian kita kurangi, buka kurung, 1, 3, 4, 7, kemudian tutup kurung. Kemudian kita tulis sama dengan, kita buka kurung, kita kurangkan setiap elemen yang seletak dengan elemen yang seletak. Jadi 4 dikurangi 1, 5 dikurangi 3, 2 dikurangi 4, 7 dikurangi 7. Kemudian tutup kurung. Maka berapa hasilnya? Hasilnya adalah sama dengan, kita buka kurung, kita tulis 3. Jadi 4 kurangi 1 adalah 3. 5 dikurangi 2 adalah 2. Kemudian yang baris kedua, 2 dikurangi 4 adalah negatif 2, kemudian 7 kurangi 7 adalah 0. Jadi hasilnya dari matriks A kurangi B adalah 3, 2, negatif 2, dan 0. Operasi yang ketiga pada matriks adalah operasi perkalian skalar pada matriks, yakni matriks dikalikan dengan angka. Matriks atau semua elemen matriks dapat dikalikan dengan angka atau konstanta apapun dan berapapun. Jadi jika matriks dikalikan dengan suatu angka, maka angka tersebut harus dikalikan pada tiap-tiap elemen matriks. Misalnya terdapat contoh soal sebagai berikut. Tentukan nilai dari 2 kali B dengan B merupakan matriks yang beranggotakan 1, 4, 5, dan 6. Maka cara menyelesaikannya bagaimana? Cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Kita tulis 2 kali B sama dengan, tulis 2, kemudian buka kurung, kita masukkan elemen dari B yaitu tadi 1, 4, 5, dan 6, tutup kurung, kemudian kita kasih sama dengan lagi, kita buka kurung. Nah, caranya tadi kita harus mengalihkan angka atau konstanta 2 ini dengan tiap-tiap elemen pada matriks. Jadi kita tulis yang pertama 2 dikali 1, kemudian 2 dikali 4, dan bawahnya 2 dikali 5, selanjutnya 2 dikali 6, tutup kurung. Kemudian kita sama dengan, kita buka kurung lagi, kita cari hasilnya. 2 dikali 1 adalah 2, 2 kali 4 adalah 8, kemudian 2 kali 5 adalah 10, dan yang terakhir adalah 2 kali 6 adalah 12. Jadi hasil dari 2 kali B adalah 2, 8, 10, dan 12. Operasi keempat pada matriks adalah operasi perkalian matriks dengan matriks, atau biasa disebut dengan perkalian dua buah matriks. Nah, dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan perkalian dua buah matriks, kita harus hati-hati karena ada beberapa syarat, dan syarat tersebut membutuhkan ketelitian. Syaratnya sebagai berikut. Jika kita ingin mengalihkan matriks dengan matriks, maka kita harus menentukan baris pada matriks pertama dan kolom pada matriks kedua. Karena apa? Karena pengaliannya nanti adalah baris dengan kolom, yakni matriks pertama, baris pertama akan dikalikan dengan matriks kedua, kolom pertama. Jadi baris pertama akan dikalikan dengan kolom pertama. Dan untuk matriks pertama dengan kolom pertama nanti akan menjadi elemen pertama. Jika baris pertama dengan kolom kedua akan menjadi elemen kedua.
Kemudian jika baris kedua dengan kolom pertama akan menjadi elemen ketiga, pada hasilnya itu nanti menjadi baris yang selanjutnya. Dan baris yang kedua dengan kolom kedua akan menjadi elemen keempat pada jawaban ya. Langsung saja kita pada contoh soal. Misalnya terdapat matriks A dan B. Matriks A elemennya adalah 1, 4, 5, 6. Matriks B elemennya 1, 2, 3, 4. Kita kalikan. Jika A dikali B maka hasilnya akan seperti ini. Kita tentukan dulu barisnya. Baris pada matriks A ada 2, yaitu baris yang pertama dan kedua. Baris pertama 1 dan 4. Baris kedua adalah 5 dan 6. Kemudian pada matriks B kita lihat kolomnya. Kolom pertama adalah 1 dan 3, kolom kedua adalah 2 dan 4. Nanti akan kita kali dan jumlahkan masing-masing. Kemudian kita tulis ya, sama dengan buka kurung. Pada baris pertama itu kan ada 1 dan 4. Nah, angka 1 akan kita kalikan pada kolom pertama matriks B. Berarti 1 dikali 1. Kemudian untuk elemen selanjutnya kita pisah dengan tanda penjumlahan. 1 dikali 1 ditambah, ini ada 4. Kemudian elemen pada kolom pertama matriks B adalah 3. 4 dikali 3. Jadi 1 kali 1 ditambah 4 kali 3. Kemudian untuk elemen yang selanjutnya barisnya tetap, cuma kolomnya yang berubah, yakni baris pertama elemen pertama, baris pertama pada matriks pertama akan dikalikan dengan kolom kedua pada matriks kedua, yaitu nanti 1 dikali 2 kemudian ditambah dengan 4 dikali 4. Untuk hasil pada baris kedua kita akan menggunakan baris pertama pada matriks A dan kolom pada matriks B. Baris kedua yang beranggotakan 5 dan 6 akan kita kalikan pada kolom pertama terlebih dahulu untuk mencari elemen yang pertama di baris kedua jawaban. Jadi 5 dikali 1 terus ditambah dengan 6 dikali 3. Selanjutnya adalah 5 dikali 2 ditambah dengan 6 kali 4. Kemudian tutup kurung, tinggal kita mencari hasilnya. 1 kali 1 adalah 1, kemudian 4 kali 3 adalah 12, maka 1 tambah 12 adalah 13. Kemudian 1 kali 2 adalah 2 ditambah dengan 4 kali 4 adalah 16. 2 dikali 16 adalah 18. Kemudian untuk baris yang kedua 5 kali 1 adalah 5 ditambah dengan 6 kali 3 adalah 18. Maka 5 ditambah 18 adalah 23. Yang terakhir adalah 5 dikali 2 adalah 10 ditambah dengan 6 dikali 4 adalah 24. 10 ditambah 24 adalah 34. Jadi hasil dari matriks A dikali dengan B adalah 13, 18, 23, dan 34. Namun perlu diingat bahwa dalam kasus ini, yakni kasus perkalian dua buah matriks, tidak berlaku sifat komutatif, yaitu sifat pertukaran. Jadi A dikali B tidak akan sama dengan B dikali A. Karena apa? Karena penyelesaian matriks ini, penyelesaian dua buah perkalian matriks ini, ya ini per baris dikalikan dengan per kolom, maka tidak akan sama dengan perkalian pada umumnya. Nah, kita buktikan ya. Tadi kan sudah A dikali B. Sekarang kita akan membuktikan B dikali dengan A. Tadi B-nya memiliki elemen 1, 2, 3, dan 4. A-nya memiliki elemen 1, 4, 5, dan 6. Kita kalikan, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Kita buka kurung, kemudian baris pertama elemen B kita kalikan dengan kolom pertama elemen A.
1 dikali dengan 1 ditambah dengan 2 dikali dengan 5. Kemudian selanjutnya adalah baris pertama pada matriks B dikali dengan kolom kedua pada matriks A. 1 dikali dengan 4 ditambah dengan 2 dikali dengan 6. Kemudian untuk penyelesaian pada baris kedua, yakni baris kedua pada matriks B, kita kalikan dengan kolom pada matriks A. 3 dikali 1 kemudian ditambah dengan 4 dikali dengan 5. Kemudian 3 dikali 4 ditambah dengan 4 dikali 6. Kemudian kita cari hasilnya. Kita buat sama dengan, kita buka kurung. 1 kali 1 adalah 1, 2 kali 5 adalah 10, 1 tambah 10 adalah 11. Kemudian 1 kali 4 adalah 4, ditambah dengan 2 kali 6 adalah 12, maka 4 tambah 12 adalah 16. Yang baris kedua adalah 3 kali 1 adalah 3, kemudian ditambah dengan 4 kali 2 adalah 20, 3 kali 20 adalah 23, selanjutnya 3 kali 4 12, 4 kali 6 adalah 24, 12 tambah 24 adalah 36. Jadi hasil dari B kali A adalah 11, 16, 23, dan 36. Kita bandingkan dengan hasil dari A kali B. A kali B tadi ada 13, 18, 23, dan 34. Sedangkan B kali A adalah 11, 16, 23, dan 36. Maka tidak sama. Jadi terbukti bahwa A kali B tidak sama dengan B dikali dengan A. Nah, sudah selesai materi kita pada pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, kita buat kesimpulan terlebih dahulu. Materi kita pada hari ini adalah tentang operasi matriks. Operasi matriks ada 4. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian dua buah matriks. Penjumlahan dan pengurangan memiliki sifat yang sama, yakni jika ingin menjumlahkan atau mengurangkan harus dengan ordo yang sama dan dijumlahkan atau dikurangkan dengan elemen yang seletak. Kemudian untuk perkalian skalar pada matriks cukup mudah karena konstanta akan dikalikan dengan semua elemen pada matriks. Dan yang terakhir adalah perkalian dua buah matriks harus dengan ketelitian, yakni karena perkaliannya per baris dengan kolom. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti jika masih bingung bisa ditanyakan ya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.